bersama kami di podcast kelima berklik pulang. Kali ini kita akan membahas tentang sectoral balances. Sebelumnya kemarin kan kita udah membahas tentang MFT ya. Kayaknya agak-agak sedikit membingungkan ya kan. MFT itu sendiri itu kan ilmu baru di Indonesia khususnya kan. Nah, sempat singgung kemarin dilihat kayaknya keywordnya lumayan sih ya. Namun kali ini kita akan lebih dalam lagi tentang sectoral balances ini. Bisa langsung dijelasin aja ya. Jo. Oke bro. Kali ini kita gua pengen jelasin lebih agak sedikit inilah mendalam gitu ya di sectoral balances. Gue bikin file nih ya, bikin PPT yang mungkin bisa dilihat ya. Ini bisa ditunjukin ininya, PPT-nya. Oke, ini PPT-nya. Oke, jadi gini, sectoral balances itu ini apa? Jadi ini penurunannya gitu ya. Jadi awalnya itu kan dari ini ya, dari ini kan GDP gitu ya, pendapatan ekonomi lah, ya ini. Terus ini kan orang ekonomi pasti udah sering belajar seperti ini. Oh ini ada typo nih, ini harusnya plusnya satu ini. Jadi C plus I plus G plus X kurang M itu C itu ada keterangannya di sini semua. C itu consumption, I investment, G itu government spending, X kurang M itu adalah ekspor kurang impor. Nah, tapi di sini itu kita tambahkan satu lagi nih, ada namanya FNI. FNI itu adalah net external inflow, external income flow. Jadi ini sebenarnya adalah kalau ekspor impor itu kan kayak kita ekspor terus kurang impor gitu kan, kita ekspor barang, kita ekspor baju, kita impor handphone gitu misalnya. Nah kalau ditambah ini itu tambah misalnya kita ada misalnya bayar bunga ke luar negeri gitu, terus kita ada terima bunga dari luar negeri, atau enggak kita bayar dividen ke luar negeri gitu. Misalnya ada perusahaan asing di Indonesia terus dia tarik uangnya ke luar negeri gitu kan. Nah di sini tuh terus misalnya orang wisata gitu ke luar negeri, orang luar negeri wisata ke kita kan ada income, ada outcome di situ. Nah di sini di FNI. Jadi kita tambahkan selain ekspor impor barang dan jasa, ada tadi hal-hal lagi tadi yang kita tambahkan. Nah terus kemudian di bawah itu kita rearrange lagi, terus kemudian kita masukkan namanya pajak T ini ya, pajak T. Oh di sini nggak ada T ya. Ini pajak nih, tax. Jadi kalau ini dihilangkan kan T ini kan sebenarnya kan jadi seperti atas, tapi kita add back lagi pajaknya, kita rearrange dari sini kita rearrange ke bawah. Jadi kita formulanya itu kita otak-atik, keturunkan ke bawah menjadi seperti ini. Oke. Terus kemudian dari sini kita gantikan gitu. Jadi Y kurang C kurang T ini disebut dengan saving. Terus kemudian yang ini X kurang M tambah net external income flow ini itu disebut sebagai current account balance. Nah kita rearrange, kita tukar itu semua dan kita rearrange jadinya seperti ini. Jadi S kurang I sama dengan G kurang T tambah C current account balance. Terus kita juga bisa nih rearrange, ya kan, rearrange. Jadi seperti yang di bawah ini. Jadi finalnya seperti ini. S kurang I tambah tax kurang government spending tambah minus current account balance. Jadi ininya tuh
jadi defisit sama dengan nol. Jadi ini ujungnya. Terus kemudian, inilah disebut dengan sektor-sektor tadi. Ada sektor eksternal, itu current account balance. Jadi kita eksternal itu maksudnya kita ekspor ke luar negeri, kita impor dari luar negeri, kita kunjungan wisata ke luar negeri, orang lain kunjungan wisata ke kita bayar dividen ke luar negeri, orang luar negeri, kita terima dividen dari luar negeri. Nah, di situ semua itu income-nya. Berapa sih kita dapatnya dari luar negeri, berapa kita bayar luar negeri. Nah, kalau yang kedua itu adalah sektor pemerintah. Itu adalah pemerintah punya penerimaan pajak, terus dia punya belanja gitu kan. Nah, ini pemerintah, terus kemudian ada sektor swasta. Sektor swasta itu yang ini, S dikurang dengan I. S itu tadi J kurang C kurang T itu S. Jadi ini adalah sektor swasta. Nah, permasalahannya itu adalah orang sering sekali mengabaikan yang satu ini gitu, yang sektor swasta. Jadi selalu banyak yang berpikir bahwa ekonomi itu hanya dua sektor, yang ini aja. Padahal ini ada sektor swasta, dan ini adalah sektor yang paling penting. Karena apa? Karena di sinilah semua perusahaan-perusahaan, rumah tangga, jadi di sini semua. Jadi income-nya berapa, expense-nya berapa, itu di sini. Ini yang paling penting. Kalau ini bermasalah, maka ekonomi bisa bermasalah. Nah, ini kan udah kelihatan ya equation-nya. Nah, supaya ini sektor swasta ini menjadi surplus atau positif, ada beberapa cara nih. Pertama, yang ini tuh surplus, jadi current account-nya positif, dalam arti kita ekspor kita lebih banyak daripada impor, misalnya seperti itu. Dan juga sektor ini itu defisit. Nah, itu pasti ini surplus. Jadi kalau ini surplus, ini defisit, ini secara equation pasti akan surplus gitu. Nah, yang kedua itu bisa juga ini surplus. Nah, ini surplus juga, nggak masalah. Nah, ini surplus di sini, ini kan surplus ini akan mengurangi mengurangi ini. Jadi kalau ini surplus itu akan mengurangi bagiannya ini. Kalau ini defisit akan menambah bagiannya ini. Tapi bisa saja ini surplus, ini tetap surplus selama surplusnya si eksternal itu melebihi surplusnya si ini pemerintah atau sektor pemerintah. Ini APBN lah. Bro, boleh ditanya sebentar nggak? Oh iya. Itu CAB itu dari ini ya, dari yang apa namanya, ekspor kurang impor ya? Enggak. Itu namanya trade balance. Neraca perdagangan. Kalau ekspor kurang impor itu trade balance. Jadi kan kalau misalnya kita ekspor barang, ya, misalnya kita ekspor batu bara, itu masuk ke ekspor. Itu aja kita impor handphone, itu kita masuk impor. Tetapi ada di luar itu yang nggak masuk ekspor impor, yaitu misalnya misalnya ada perusahaan luar negeri di Indonesia, terus dia terima dividen, ya kan? Nah, dividennya itu kemudian dibawa ke luar negeri. Itu kan artinya kan ada uang yang keluar ke luar negeri kan? Atau misalnya ada perusahaan Indonesia itu minjam ke luar negeri, ya kan, offshore loan. Terus kemudian dibayar interest expense ke luar negeri. Nah, itu bayar ke luar negeri. Nah, sebaliknya juga kalau misalnya kalau kebalikannya kita menerima dividen, kita menerima interest income, itu masuknya di bawah trade balance itu. Jadi ini ada unsur sepertinya, jadi nggak hanya ekspor impor. Terus kemudian yang ketiga itu, jadi
supaya ini surplus, yang ketiga itu bisa aja ini sebenarnya defisit, jadi current account-nya itu defisit. Nah, current account defisit itu kan mengakibatkan ini semakin parah kan. Tetapi bisa juga surplus ini walaupun ini defisit, selama ini defisitnya lebih besar untuk mengcover defisitnya sektor eksternal. Nah, nanti di belakang kita lihat contoh-contohnya, model-model beberapa negara, terutama yang utama lah, termasuk nanti Indonesia. Terus kemudian ini, saya pengen bahas ini ya, berita. Jadi menurut saya sih ada miskonsepsi ya orang tentang twin deficit. Jadi twin deficit, twin itu artinya kan ganda ya, defisit ganda. Jadi ini kalian bisa cek lah di Google gitu ya, cari aja Indonesia twin deficit. Banyak sekali orang mempermasalahkan twin deficit Indonesia. Nah, misalnya ini saya kutip nih dari Kontan 7 Januari. Ini dia kayak membahas perekonomian Indonesia. Ada masalah yaitu mengendalikan twin deficit, yaitu defisit neraca transaksi berjalan. Ini bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya tadi current account balance, dan defisit anggaran belanja negara ya tadi sektor pemerintah, di mana teksnya itu lebih kecil daripada government spending, artinya defisit. Jadi ini bermasalah. Nah, masalah defisit neraca transaksi berjalan telah mengupah di 2018 hingga menekan rupiah. Ini salah satu kutipan aja lah. Nah, miskonsepsinya itu apa? Miskonsepsinya, orang sering sekali itu tidak menyadari bahwa di dalam suatu negara itu terdapat 3 neraca sebenarnya, yaitu sektor pemerintah, sektor eksternal, dan ini typo ya, ada eksternal kurang R, dan satu lagi itu adalah sektor swasta. Nah, ini yang sering dilupakan nih, sektor swasta ini. Orang sering ikannya cuma yang 2 ini, sektor pemerintah dan sektor eksternal. Jadi mungkin gue coba recall lagi ya yang kemarin di MMT itu gue jelasin. Kalau misalnya ya kita anggaplah sektor ini penjelasan kedua ini saya jelasin di sini. Jadi katakanlah sektor eksternal defisit, kemudian sektor pemerintah surplus. Nah, ini kan berarti kan ada eksternal defisit, pemerintah surplus kan. Kalau di berita ini kan twin deficit itu kan dua-duanya defisit kan. Oke lah, katakan kita ngikutin lah kira-kira kemauan mereka lah, tanda kutip gitu ya. Jadi mereka melihat bahwa ketika eksternalnya defisit tetapi pemerintahnya surplus, kita nggak mengalami twin deficit, kira-kira seperti itu. Mereka nganggapnya kita nggak mengalami twin deficit. Oh, masalah kita nggak terlalu berat gitu kan, karena cuma satu sektor yang defisit. Nah, permasalahannya mereka nggak menyadari ketika kondisi ini kejadian, eksternalnya defisit, tapi pemerintahnya surplus, ini bukan berarti nggak mengalami twin deficit, enggak. Ini juga twin deficit, tapi kali ini yang defisit itu duanya adalah eksternal dan swasta. Jadi kalau balik lagi ke equation ini, kalau ini sudah defisit, ini surplus, ini pasti defisit. Ini pasti defisit. Nah, itulah yang kadang-kadang yang dilupakan oleh orang-orang itu adalah ini, sektor swasta. Padahal sekali lagi ini adalah sektor yang paling penting menurut gua di ekonomi, karena perusahaan, rumah tangga itu semua orang-orang di situ semua itu di sektor swasta ini. Terus yang ketiga itu twin deficit di eksternal dan di pemerintah bukanlah suatu pilihan yang buruk. Jadi ini kan mereka selalu mempermasalahkan twin deficit di eksternal sama pemerintah. Ini bukan pilihan buruk.
Lebih buruk lagi itu apabila twin defisit di eksternal dan swasta. Jadi seperti tadi, kalau misalnya eksternal defisit, swastanya surplus, ya berarti by equation ya pasti swastanya pasti defisit. Nah, defisit di pemerintah ini diperlukan karena apa? Untuk menolong sektor swasta. Jadi kembali lagi ke sini, untuk menaikkan yang ini ada beberapa cara kan. Private ini pertama yang ini surplus, eksternal yang kita mesti surplus, atau enggak yang ini mesti defisit. Nah, kalau ini sudah defisit, ya kita harus menaikkan ini dengan cara ini mesti defisit gitu. Selanjutnya kita coba lihat beberapa kasus ya. Ini ada beberapa negara gue tunjukin. Ini adalah sectoral balances, tapi dia itu sudah dirasiokan terhadap GDP, gitu ya. Jadi rasiokan terhadap GDP. Jadi misalnya private sector berapa neracanya, tapi relatif terhadap GDP. Jadi itu bentuknya dalam persentase dan selanjutnya. Nah, ini Amerika Serikat. Nah, yang biru ini adalah M kurang X ya. Jadi ini kebalikan daripada X kurang M. Artinya karena ini kebalikan, berarti kalau ini menunjukkan positif, ini kan di atas 0% kan positif. Ini berarti sebenarnya adalah defisit gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau ini defisit sebenarnya buruk ke sektor private gitu. Nah, tapi lihat nih private-nya US. Dia kalau di atas 0 itu kan berarti kan surplus. Ini surplus. Kenapa dia bisa surplus di saat selalu defisit di neraca eksternalnya selalu defisit, tapi ini bisa surplus. Karena apa? Karena dia mengalami defisit yang lebih lagi di neraca pemerintahnya. Lihat nih. Jadi kalau bisa kalian lihat nih, sebenarnya pergerakan daripada yang hijau ini itu kan berkebalikan dari yang merah kan. Ini kan ini naik kan, ini kan turun gitu. Jadi defisitnya dilebarin gitu kan. Ini menolong sektor swasta gitu. Jadi kira-kira ngikut ya. Terus ini ada beberapa negara lagi nih. Ini saya ambil dari ini. Ada data dari sini. Ini kalau ini saya buat sendiri datanya. Nah kalau yang ini saya nggak pakai M kurang X, tapi X kurang M. Jadi kalau misalnya dia X kurang M itu yang foreign itu yang ini current account, yang ini yang orange ini. Jadi kalau dia positif, memang dia positif gitu. Nah ini China, kalau tadi US itu dia defisit ininya, eksternalnya, China itu surplus. Ini sayangnya datanya nggak bisa panjang karena terbatasan data. Jadi China itu surplus. Nah surplus. Nah akhirnya juga si private-nya juga surplus. Dan bahkan ketika dia sudah surplus, eksternalnya dia di government-nya kadang masih di defisitin. Jadi sekali lagi, untuk private supaya membaik itu kan satu eksternalnya positif, kalau enggak ininya defisit. Nah ini dia dua-duanya untuk nolong si private-nya. Nah ini Jerman. Jerman itu private-nya itu surplus. Kenapa? Penyebab utamanya itu yaitu di current account-nya ini surplus, ya kan? Nah yang menariknya, dia itu surplus juga di private-nya. Jadi seperti tadi yang gue bilang, sebenarnya private surplus ini tuh akan mengurangi dia surplus di budget balance-nya di pemerintahnya. Nah sebenarnya budget balance ini di pemerintah yang surplus ini akan mengurangi private balance di
di sini kan mengurangi private balance. Tapi kenapa dia tetap positif? Karena current account-nya cukup tinggi untuk menutupi surplus di sektor pemerintah. Gitu. Terus yang ini adalah Indonesia gitu ya. Saya cuma masukin 4 negara. Indonesia, kalau dilihat Indonesia itu private balance-nya itu pergerakannya kalau dilihat bukan bergeraknya sama dengan yang orange ini kan, yang eksternal. Jadi kalau ini naik ya, kalau external balance-nya membaik ya private-nya baik. Dan sekarang kondisinya kita sudah atau sedang mengalami private deficit. Nah ini itu yang jadi kelihatan ya bedanya ya. Jadi kalau Amerika tadi surplusnya itu karena government deficit, jadi surplus private karena government deficit. China itu surplusnya karena eksternalnya positif ditambah governmentnya defisit. Jerman itu private-nya surplus karena eksternalnya positif dan bisa mengcover surplus di government. Nah Indonesia itu selalu polanya ngikutin current account lah untuk private-nya, dan kondisi sekarang sedang defisit. Kira-kira sih gitu sih penjelasan. Ngambilnya di tahun berapa ya? Kalau untuk Indonesia ya? Itu kelihatan baru 96. Dari 96. Jadi maksudnya itu yang biru kan tadi pemerintahan ya, government ya. Nah kalau yang kuning itu ekspor impor ya. Current account ya kalau yang kuning ya. Kalau yang biru satu lagi apa? Jadi private yang abu-abu. Abu-abu private ya. Jadi Indonesia nggak sama sekali defisit. Pernah ya ternyata ya defisit ya untuk pemerintahannya ya. Pemerintah itu defisit kita. Yang ini kan, yang biru ini kan defisit bro. Iya yang kita selalu defisit. Selalu defisit ya. Nggak pernah positif ya? Enggak, kita positif defisit. Government itu defisit. Mungkin yang sebelum-sebelumnya mungkin lebih lama lagi mungkin ada yang positif, cuman gua nggak ada datanya sih. Jadi kita nggak, tapi di negara-negara lain kan masih governmentnya positif itu surplus. Oh ada Jerman itu positif ini governmentnya. Pernah sampai sekarang positif. Sampai sekarang positif. Gua nggak tahu negara lain, gua mesti cek lagi. Yang lain gua sebenarnya ada datanya sih, cuman gua mesti cek lagi sih. Tapi yang paling terkenal tuh Jerman tuh surplus governmentnya. Kalau kayak Amerika gitu ada nggak sih? Amerika itu selalu current account defisit. Nah untuk dia surplus private-nya dia harus government defisit yang merah ini. Yang merah. Ya, makanya kan lihat nih. Lihat nih yang merah ini selalu berkebalikan dengan yang hijau. Lihat nih, ini misalnya ini turun, ini naik deh. Ini turun, ini naik gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah sektor mana nih? Kalau menurut lo? Kalau buat gue ya private. Pasti private swasta. Sih, private. Jadi swasta. Jadi makanya kayak kasus gini itu kan, jadi seolah-olah itu kayak kita mengalami twin deficit gitu. Ya oke, twin deficit nggak masalah gitu. Gimana kalau misalnya gini, kalau lo punya pilihan nih, twin deficit ya, satu twin defisitnya eksternal dengan pemerintah, ya kan? Yang kedua, lo punya twin deficit tapi eksternal dengan
swasta, government-nya surplus gitu kan. Ya kan government itu kan, ya namanya government kan pengen muasin rakyat kan namanya kan, muasin rakyat. Ya, itu kan pasti tujuannya kan. Kalau dari negara berdiri kan pasti gitulah, hampir di semua negara mensejahterakan rakyat. Nah, ya rakyat itu yang mana ya, di swasta gitu, paling banyak itu di swasta. Nah, bisa nggak di swasta ini dipositifin? Bisa gitu, kayak memang ini agak ini ya kompleks lah, kayak ini kasusnya kayak si Amerika. Jadi walaupun dia eksternalnya defisit, dia bisa bikin swastanya itu positif dengan cara government-nya defisitnya dinaikkan. Gitu. Dengan sektor balances ini kira-kira bisa prediksi krisis nggak? Bisa prediksi krisis atau enggak? Ya bisa. Jadi untuk misalnya gini, jadi yang utama itu indikator yang biasanya untuk krisis itu adalah private-nya. Private-nya itu kalau bermasalah itu ada kemungkinan itu krisis. Nah, ini penting banget sih sebenarnya. Jadi misalnya kasus Amerika ini ya, ini masih muncul ditunjukin nggak Jo, slide-nya Jo? Ini Amerika ya, yang private yang hijau ya. Nah, krisis di Amerika itu yang paling terkenal ya, pasti semua orang tahu lah di sini. Subprime mortgage. Subprime mortgage di sini tahun 2008. Terus di sini ada dot-com bubble ya, tahun 2000-an. Nah, kalau bisa dilihat di sini tuh sebenarnya ini private-nya udah defisit. Yang ini kan di hijau ini kan. Defisit. Nah, tahun berapa itu yang banyak kasih tahu Amerika bakalan krisis? Tahun 2019 apa ya? Itu makanya banyak kadang-kadang ada artikel Amerika bakalan krisis 2019. Itu sebenarnya masih strong banget sih private-nya Amerika di situ di tahun 2019 itu. Jadi kalau gua sih pas baca itu, dengar itu sih nggak kalau percayalah gitu. Karena strong banget. Ini sayangnya sampai 2017 sih datanya. Nah, gue pengen tanya, kira-kira misalkan kita pengen hubungin podcast kali hari ini dengan podcast yang kemarin nih. Kalau sektor swasta defisit, sektor eksternal itu nggak bisa bantu supaya stabil. Jadi harus pemerintah yang menaikkan defisit supaya benar-benar swasta yang ada di negara gitu. Ya, itu sebenarnya yang akhirnya diajukan gitu kan, proposalnya seperti itu. Karena ya yang MMT kemarin ya, jadi karena private-nya defisit, eksternalnya kan susah nih kan. Eksternalnya kan bukan kayak kita kan gini, kalau eksternal itu kan butuh struktural lah gitu. Lu mau naikin ekspor itu kan nggak gampang gitu kan, kayak tiba-tiba lu balikin tangan naikin ekspor gitu, tiba-tiba ekspor naik gitu. Jadi eksternal lo membaik. Nah, itu kan susah. Nah, karena susah dan lu ada struktural bermasalah gitu, akhirnya kan lu butuh sesuatu untuk supaya menjadikan private ini membaik. Nah, untuk memperbaiki private ini membaik dengan cara menaikkan government deficit itu jauh lebih cepat gitu. Walaupun yang seperti kita bahas di podcast tadi ya, kita mesti hati-hati juga dengan government deficit. Jadi misalnya kita jangan sampai pakai kenaikan defisit ini untuk impor barang karena kita memperlemah rupiah. Kita harus masukin defisit ini ke sektor-sektor yang masih membutuhkan gitu kan. Ya banyaklah mesti dijaga supaya defisitnya tuh lebih something lah gitu untuk bantu private-nya gitu.